Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Oke, alhamdulillah. Ini pada hadir semua nggak? Hadir semua ya? Jadi nggak ada yang, alhamdulillah nggak ada yang sakit gitu ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu akan membacakan dulu apa sih tujuannya kita belajar gitu ya. Nah, yang pertama tujuannya itu agar kalian ini bisa mengidentifikasi atau membedakan dua bangun yang kongruen atau tidak ya. Karena materi pada pertemuan kali ini yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Terus untuk tujuan yang kedua yaitu agar kalian itu bisa menentukan dua konsep bangun yang kongruen. Terus yang ketiga itu agar kalian bisa menentukan apa sih syarat dari misal segitiga itu sebangun atau kongruen. Kayak gitu ya. Apakah kalian udah siap belum sih untuk belajar? Silahkan buka bukunya. Kemarin udah belajar belum tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Berarti ada sedikit sudah tahu ya tentang materi hari ini. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang geometri dengan subtema itu kesebangunan dan kongruen. Nah, kan Ibu sudah bagi modulnya, silahkan buka pada halaman 4. Sudah? Nah, ada yang tahu kesebangunan itu apa? Ada yang tahu nggak? Udah? Udah bisa belum? Jadi kita misalkan, mana spidolnya? Kita misalkan ini ada sebuah keramik atau ubin. Tahu kan keramik? Tahu ya. Jadi keramik itu kita misalkan ada A, ada sudut bentar. AB, C, D, E, F. Ini ya. Nah, kalau persegi panjangin A, B, C, D, persegi ya ini ya. Kita geser ke arah kanan. Ini akan bertumpuk gini kan, sehingga pada persegi ABC ini akan sama dengan persegi ABCD ini akan sama dengan persegi DEFC kayak gini. Berapa? Jadi kalau ini kayak gini, misalnya ini ya, kayak gini. Ini kan sejajar nih. Ini maksudnya satu garis ini ya, kayak gini. Nah kalau yang A ini, yang merah ini kita geser, ini akan sama. Jadi ini sebangun. Ini akan sebangun karena syarat dari sebangun itu adalah A, B, C, D ini memiliki persegi ini ya, memiliki sisi yang sama perbandingannya. Misal dulu. Misal ada persegi A, B, C, D, P, Q, R, S. Ya. Misalkan ini 36 mm dan ini 144 mm. Dan lebarnya ini 96 mm, sedangkan yang ini 24 mm. Nah, kalau dari sini tahu nggak perbandingannya itu berapa banding berapa? Kan di sini 36 sama di sini 144. Berarti kalau AB dibanding PQ ini sama dengan berapa? 1/4. Ya, benar. Itu dapat 1/4 itu dari 36 dibanding 144.
144 kalau dibagi 36 tuh berapa? 4 kan? Nah, berarti ini akan menghasilkan 1 banding 4. Karena 36 dibagi 36 itu kan 1. Nah, 144 dibagi 36 itu 4. Jadi perbandingan antara panjang ABCD sama PQR ini adalah 1 banding 4. Kayak gitu, ya. Paham ya? Untuk yang lebarnya sama. Jadi BC banding QR. Nah, ini berarti 24 dibanding 96. Perbandingannya berapa? Berarti kalau ini 1/4. Oke, 1 banding 4. Udah paham ya berarti? Jadi dari sini dapat disimpulkan itu untuk pengertian kesebangunan itu adalah sebuah bangun datar yang mana sudut-sudutnya ini sudutnya ini memiliki besar yang sama. Karena kan ini udah sama, berarti ini kita memiliki sudut 90 derajat atau siku-siku. Ini siku-siku. Di sini. Ya, siku-siku. Jadi, untuk syarat dikatakan sebuah sebangun itu yang pertama memiliki sisi yang sama, ya, memiliki sisi yang sama, memiliki sisi dan sudut yang sama, dan juga memiliki nilai dari sudut itu yang sama. Begitu ya. Ada pertanyaan tidak untuk yang kesebangunan? Cukup ya. Terus untuk yang selanjutnya itu materi kekongruenan. Ada yang tahu kongruen itu apa? Tadi kalau sebangun itu memiliki sisi yang sama, sudut yang sama, dan nilai sisi dan sudut yang sama. Kalau kongruen itu apa? Kalau kongruen ini kayak gini. Balik. Ini bentuknya sama nggak? Sama. Besarnya sama nggak? Sama. Berarti ini bisa dikatakan kongruen nggak? Enggak. Bisa nggak? Enggak. Jadi kalau kongruen itu memiliki bentuk yang sama, ukuran yang sama. Nih, ini kalau ini kan bentuknya sama, ukurannya sama. Berarti ini kongruen. Nah, berarti kalau dikatakan kongruen itu apabila dua bangun itu dikatakan berbentuk yang sama, dan ukuran yang sama. Misalkan lagi ini ada spidol. Ini kan bentuknya sama kan? Iya kan? Ukurannya juga sama. Berarti ini kongruen. Ya. Kalau tadi ini kan ada yang besar. Kalau tadi ini sama ini sebangun. Karena perbandingannya sama. Ya, perbandingannya yang sama tapi bentuknya nggak sama. Kalau yang kongruen itu bentuknya sama dan besarnya juga sama. Kayak gitu. Untuk contohnya itu ada di halaman 7. Silakan dibuka. Diketahui tinggi Monas pada gambar di bawah ini adalah 5 cm. Kalau kita misalkan untuk skalanya kita misalkan itu 1/400. Ya, 1/400. Berarti untuk tinggi Monasnya itu kita misalkan X. Tinggi Monas. Kita misalkan X. Untuk rumusnya di sini yaitu tinggi pada gambar dibagi tinggi sebenarnya. Tinggi Monas kan masih X ya, karena belum tahu. Tinggi gambar dibagi tinggi sebenarnya. Tinggi gambar tadi berapa? 5 cm. 5 cm ya. 5 dibagi X ya. Sama dengan 1/400. Berarti berapa? X-nya. Ini kan ini kali X kali 1 X. 5 kali 4 5 kali 400 2000. Oke, 2000. Ini masih senti ya? Iya kan? Terus kalau meternya berapa? Dibagi berapa? Hasilnya berapa? 20 meter.
Jadi untuk skalanya 1:400 itu tinggi Monasnya adalah 20 meter. Kayak gitu ya. Inti dari pertemuan kali ini itu kalau sebangun tadi memiliki sisi, sudut, dan nilainya itu sama. Tapi kalau yang kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Contohnya ini untuk yang itu, untuk yang kongruen. Oke, untuk selanjutnya itu ada latihan, nanti silahkan dikerjakan. Silahkan dikumpul pada ruang yang telah saya berikan di Google Classroom, nanti Ibu berikan. Terus untuk hari ini Ibu akan bagi untuk 2 kelompok, Lindi dengan ini sama Revi dengan itu ya. Ini silahkan didiskusikan oleh kelompoknya. Nanti salah satu dari kalian mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Oke, waktu 3 menitnya sudah berakhir. Silakan untuk yang kelompok pertama, nomor 1. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? A kongruen dengan J, B kongruen dengan I, C kongruen dengan F, D kongruen dengan G, E kongruen dengan H. Di mana gambar A kongruen dengan J, B kongruen dengan I, C kongruen dengan F, D kongruen dengan G, E kongruen dengan H sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Sehingga sudah pasti gambar A kongruen dengan J, B kongruen dengan I, C kongruen dengan F, D kongruen dengan G, E kongruen dengan H adalah kongruen. Oke, tepuk tangan. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Untuk kelompok 2 silahkan mempresentasikan untuk nomor 2. Beno mempunyai tinggi badan 160 cm. Dia berdiri pada titik yang berjarak 10 meter dari sebuah gedung. Ujung bayangan Beno berimpit dengan ujung bayangan gedung. Apabila panjang bayangan Febri adalah 4 meter, maka tinggi gedung itu adalah... Kita perhatikan terlebih dahulu bangun segitiga ABE dan segitiga ACD. Berdasarkan prinsip kesebangunan, maka dapat kita peroleh sehingga A,5 per DC sama dengan 4 per 14. DC sama dengan 1,5 kali 14 per 4. DC sama dengan 5,25 meter. Hasilnya yaitu DC sama dengan 5,24 meter. Oke, jawabannya benar sekali ya. Tepuk tangan. Untuk yang kelompok 1 jawabannya sama tidak dengan kelompok 2? Sama? Sama ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi kesimpulan terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya, kalau kesebangunan itu sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya itu mempunyai kesesuaian yang sama atau perbandingan yang sama. Dan biasanya dilambangkan dengan tadi seperti ini. Sebangun. Kalau sebangun itu dengan kayak gini, ya. Sedangkan kalau kongruen itu memiliki bentuk yang sama dan besar yang sama. Kalau kongruen itu kayak gini, ya. Itu kongruen. Nih. Agak beda ya. Gini. Ini kalau kongruen dan ini kalau kesebangunan. Jadi sehingga sebuah benda kongruen itu sudah pasti sebangun ya. Tapi sebaliknya kalau benda itu sebangun belum tentu itu kongruen. Oke, Ibu cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan minggu besok kita akan membahas tentang materi geometri bangun ruang. Sebelum Ibu tutup, ketika Ibu ada kesalahan, Ibu minta maaf. Silahkan ketua kelas mau memimpin doa lagi. Silahkan dikemas dulu buku-bukunya dan bersiap untuk pulang. Silahkan ketua kelas memimpin. Doa dalam hati. Selesai.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.